Simbol-simbol yang dilukis di atas kulit kayu ini ada lambang kebersamaan, keberuntungan, lambang kejantanan. Saya Cornelius Wolfram Ohe, tinggal di Pulau Aceh, di kampung ini. Saya sebagai masyarakat biasa. Menurut masyarakat kami di Danau Sentani, danau ini dahulunya ini suatu lembah, bukan danau, tapi ini suatu ledokan atau lembah. Terus ada perkampungan di arah barat dari Pulau Aceh ini, di kawasan Danau Sentani bagian barat ada kampung yang namanya Dondai. Di pinggir kampung Dondai itu ada bukit. Di bukit itu ada pemukiman yang namanya Yomoho. Aceh itu terambil dari nama Ohei. Jadi nama-nama kampung di Danau Sentani banyak dirubah oleh pemerintahan Belanda untuk kepentingan administrasi mereka. Jadi seperti Ohei ini, sebutan aslinya Ohei, tapi dirubah jadi Aceh. Ayafo dirubah jadi Ayapo. Ifale dirubah jadi Ifar. Papelongo dirubah jadi Babrongko. Ebale dirubah jadi Abar. Itu supaya gampang untuk mereka melafalnya dan untuk kepentingan administrasi pemerintahan Belanda waktu itu. Akhirnya nama-nama itu banyak yang berubah. Jadi yang kita kenal Aceh sekarang ini sebutan aslinya Ohei. Ya, Ohei. Ya. Sebenarnya ini tradisi melukis di atas kulit kayu, dan menurut cerita kampung kami, ini memang asal mulanya dari pulau ini, dari Ohei ini. Karena ada ceritanya bahwa Dewa Roponoye yang tadi saya sebut di Siklop ini, dia mempunyai dua putri, Ayokoi dan Hebaikoi, nama mereka. Kedua putri ini di pakaiannya yang terbuat dari kulit kayu. Jadi ini kulit kayu ini awalnya dipakai sebagai busana. Jadi di busana mereka itu ada terlihat ukiran khusus yang diukir di situ. Di dalam busana kedua putrinya ini, Ayokoi dan Hebaikoi, dan ukirannya juga khusus. Jadi mana yang ukiran untuk lukisan untuk si Ayokoi, mana yang untuk Hebaikoi. Tapi yang lebih menarik ternyata yang terlihat untuk yang tua, yang si Ayokoi, lukisannya lebih menarik dan agak rumit. Saat mereka mandi, adiknya ini senang dengan busana yang dimiliki kakaknya Ayokoi. Akhirnya dia mengambil busana itu, dia pakai lilit. Kakaknya begitu naik setelah mandi di kali, naik, pakaiannya tertukar. Dia bilang, adek itu pakaian saya. Dia bilang, tidak, saya senang yang ini, biar kau pakai yang itu. Akhirnya jadi rebutan. Jadi masalah, mereka akhirnya datang mengadu ke bapaknya. Bapak bilang, oh iya, Ayokoi, Hebaikoi. Hebaikoi, itu pakaian kakakmu, kembalikan ke yang punya. Yang ini kamu punya. Jadi di situ ada cerita tentang pakaian yang berukir, busana yang berukir. Dan itu menginspirasi orang-orang di Aceh melukis di atas kulit kayu. Dan ukiran ini sudah, kerajinan ini atau keahlian melukis di atas kulit kayu ini sudah turun-temurun sejak itu. Rupanya di kampung-kampung sekitar juga ada yang juga menekuni kerja barang itu, tapi sampai sekarang sudah tidak lagi menekuni. Ternyata di Aceh masih dipertahankan sampai hari ini. Cuma ada lukisan kulit kayu, cuma ada di Aceh atau di Ohei di Sentani. Cerita tentang... Ya, pohonnya kebetulan di pulau ini secara tidak kita sengaja ternyata sudah bisa tumbuh. Rupanya waktu dimakan buahnya oleh kelelawar, terus dari itu buahnya, bijinya itu tercecer di pulau ini dan ternyata sudah tumbuh. Dan sebentar kita akan lihat bentuk pohonnya. Pohon khombou namanya. Pohon khombou ini dia termasuk di jenis ficus. Ficus jadi pohon kulitnya ini bergetah.
Itu diambil kulitnya dari pohon yang usianya sudah cukup, itu berumur sekitar 3 sampai 5 tahun. Itu sudah berukuran tiang listrik atau garis tengahnya sekitar 15 cm. Itu kulitnya diambil, ditebang pohonnya, kulitnya diambil, diukur sesuai dengan kebutuhan. Lalu dikeluarkan dari batang pohonnya. Lalu kulit luar dari kulit yang tadi ini, kulit luarnya dikikis lagi pakai ketam atau pakai pisau. Kulit luarnya dibuang. Lalu daging kulitnya ini ditumbuk. Ditumbuk pakai, kalau dulunya pakai kayu soang yang keras ini, dibikin pemukul untuk tumbuk di atas hamparan batu bundar. Batu ceper, ada batunya di sana. Itu batu yang disiapkan itu sebagai alat untuk menumbuk kulit ini. Semakin ditumbuk, kulit ini akan menjadi lentur dan melebar. Dia tidak akan pecah karena kulit ini seratnya berselingan, selang-seling. Seratnya ya selang-seling, akhirnya kalau ditumbuk dia akan melar dan melebar. Nah, setelah ditumbuk sampai dengan ukuran yang diingini, lalu dibilas. Setelah dibilas, bersihkan di air bersih, kemudian direntangkan di atas hamparan yang rata seperti papan ini. Tepi-tepinya ini ditahan pakai paku, direntangkan rata, terus pakai paku di bawah cahaya matahari, dikeringkan. Setelah kering, sudah jadi satu kanvas yang siap untuk diproses, entah mau dibikin lukisan atau mau dibikin tas atau apa saja. Simbol-simbol yang dilukis di atas kulit kayu ini ada lambang kebersamaan, ada lambang keberuntungan, lambang cinta kasih, lambang kejantanan seorang laki-laki, lambang kepemimpinan seorang Ondofolo, lambang kecantikan seorang wanita. Ada berbagai simbol yang dituangkan di atas lukisan kulit kayu. Hewan yang terlihat di situ yang kebanyakan dominan itu adalah ikan dan cicak dan kura-kura. Nah, kalau kura-kura itu lambang keberuntungan, kebersamaan. Sementara cicak atau ikan itulah lambang kebersamaan di dalam bermasyarakat.